Ketika bank itu sudah mengirim surat peringatan, maka pihak bank itu akan mendaftarkan lelang apabila tidak ada itikat baik dari debitur. Berjumpa lagi dengan saya, Eni Sukmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan kredit macet di KPR. Karena saya lihat banyak sekali postingan kita, itu banyak komentar yang tanya terkait dengan solusi kredit macet KPR itu apa Kak? Seperti itu. Sebelum saya membahas lebih lanjut terkait dengan kredit macet di KPR, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian. Karena saya ada kesibukan, jadi saya jarang rekaman, maka saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman sekalian. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Luna Haruna. Tanya Bun, waduh jangan panggil saya Bun dong, saya masih muda. Turun waris wajibkah pakai AJB? Tidak wajib. Karena AJB itu singkatan akta jual beli untuk transaksi tanah atau bangunan dengan melalui proses jual beli. Kalau waris itu kan warisan dari orang tua kita, biasanya itu menggunakan penetapan waris. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Kak Erik Sanjaya. Siang Kak, saya ada kredit KUR BRI 50 juta, tapi macet dari bulan 6 sudah 4 bulan. Tolong solusinya. Solusinya pasti dibayar. Tapi karena belum ada dananya, silahkan ajukan permohonan penundaan pembayaran atau keringanan. Karena dengan alasan yang tepat, pihak bank akan menyetujui permohonan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Iwan Trasa Tunggal. Pertanyaannya, saya pinjem 80 juta udah macet dari bulan Maret kemarin. Gimana solusinya jaminan BPKB mobil? Waduh. Kalau macet dari bulan Maret, hati-hati ya bawa kendaraannya karena bisa ditarik di jalan. Solusinya apa? Tetap solusinya silakan ajukan permohonan penundaan pembayaran atau keringanan kepada pihak bank supaya kendaraan Bapak Ibu itu tidak ditarik oleh pihak ketiga di jalan. Kemudian dari Kak Rizky Trisdi Dwi Akbari, saya juga pinjam 50 juta tapi tanpa jaminan. Wah, ini lebih enak kalau nggak ada jaminannya. Kalau tidak ada jaminannya, kalau dananya sudah terkumpul, silahkan ajukan permohonan pelunasan. Karena tidak ada jaminan, itu tidak ada kekhawatiran aset akan dilelang atau kendaraan akan ditarik di jalan. Kemudian dari Kak Mianti, kalau hutang yang langsung dipotong gaji gimana Om? Ya, kalau hutang dipotong gaji itu hutangnya di perusahaan atau di bank. Kalau hutangnya itu di bank dengan rekening yang sama dengan rekening gaji, silahkan ajukan permohonan penggantian rekening untuk gaji supaya tidak diauto debit oleh pihak bank. Tapi kalau hutangnya di perusahaan, ya silahkan negosiasikan sendiri dengan pihak perusahaan supaya pemotongan gajinya itu tidak terlalu besar. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kalau saya buat video lagi, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman lainnya. Kita bahas ke topik utama, yaitu kredit macet di KPR. Kredit macet di KPR itu adalah suatu kondisi di mana nasabah atau debitur itu sudah tidak mampu untuk mencicil atau melakukan pembayaran kepada pihak bank. Lalu,
Apakah ada solusinya? Tentunya ada. Sebelum saya menjelaskan bagaimana solusinya, alangkah baiknya saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa sanksi yang mungkin akan dilakukan oleh pihak bank ketika kita itu mengalami kredit macet di KPR. Yang pertama, ketika kita itu sudah tidak bayar selama 3 bulan berturut-turut, maka pihak bank itu akan mengirim surat peringatan. Surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, kemudian surat peringatan ketiga atau surat peringatan terakhir. Lalu, apa yang harus kita lakukan terhadap surat peringatan itu? Terhadap surat peringatan tersebut, jangan diabaikan. Karena ketika kita mengabaikan atau ketika kita tidak menjawab surat peringatan tersebut, maka pihak bank itu tidak akan mempertimbangkan kondisi kita, akan menganggap kita beritikat buruk terhadap kredit macet yang sudah berjalan. Dan bisa jadi pihak bank itu akan melakukan lelang atau gugatan wan prestasi di pengadilan. Lalu bagaimana langkahnya? Yang pertama, ketika teman-teman itu menerima surat peringatan, silahkan dibaca, kemudian dijawab, dan surat jawabannya dikirim kepada pihak bank. Saran saya untuk surat jawaban dari surat peringatan dari bank, silahkan diantar sendiri ke bank. Kalau jaraknya tidak jauh, jangan dikirim lewat gosen atau pos. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengirim surat kepada pihak bank, bank itu tidak akan mengetahui kondisi kita. Bank juga tidak akan bisa mengetahui alasan kita kenapa kita itu kreditnya macet. Beda lagi kalau teman-teman itu datang ke bank, kemudian menjelaskan kondisi macetnya ini karena apa. Kemudian dari kredit macet ini dan tidak mampu bayar ini, teman-teman itu solusinya seperti apa? Kalau teman-teman itu ada solusi dan ada itikat baik untuk membayar, mungkin membayarnya cuma berapa, itu pihak bank akan mendengarkan. Tapi kalau kita itu mengabaikan, maka bank akan beranggapan itu kita sebagai itikat buruk. Yang kedua, ketika bank itu sudah mengirim surat peringatan, maka pihak bank itu akan mendaftarkan lelang apabila tidak ada itikat baik dari debitur. Apakah serta-merta akan melakukan lelang? Tidak. Jadi, ketika sudah dikirim surat peringatan, maka pihak bank itu akan mendaftarkan lelang. Ketika mendaftarkan lelang, itu akan ada pengumuman lelang dan juga pemberitahuan kepada debitur bahwa bank akan melakukan lelang. Karena lelang itu tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengumuman. Kemudian yang ketiga, kalau pihak bank itu tidak melakukan lelang, bisa jadi pihak bank itu akan melakukan gugatan wan prestasi di pengadilan negeri. Karena ketika debitur cedera janji, itu dikatakan wan prestasi, maka pihak bank itu juga berhak melakukan gugatan di pengadilan. Kemudian dari beberapa sanksi dari bank apabila debitur itu mengalami kredit macet, tentunya ada solusi. Ketika debitur atau nasabah itu beritikat baik kepada pihak bank, maka pihak bank juga akan mempertimbangkan itikat baik teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan beberapa solusi untuk mengatasi kredit macet di KPR. Yang pertama, negosiasikan kepada pihak bank. Ketika teman-teman sekalian itu mengalami gagal bayar, saya rasa bank itu tidak langsung mengirim surat peringatan, tapi pihak AR-nya yang mengurusi kredit teman-teman itu pasti akan melakukan SMS atau telepon atau WA. Bapak Ibu silahkan, ini hutangnya sudah jatuh tempo, waktunya melakukan pembayaran atau pencicilan.
Nah, dari situ teman-teman itu bisa menegosiasikan dengan pihak bank. Hari ini saya belum ada dana untuk bayar, mungkin bulan depan, atau saya akan mengajukan permohonan penundaan pembayaran. Karena negosiasi yang baik dengan alasan yang tepat, bank itu akan mempertimbangkan Bapak Ibu sekalian. Solusi yang kedua yaitu eh, teman-teman itu bisa mengajukan rescheduling atau penetapan ulang kredit. Contohnya, cicilannya 10 juta, tenornya itu 2 tahun. Nah, mungkin teman-teman itu bisa mengajukan penjadwalan ulang dengan cara pengurangan nilai pembayaran. Contohnya, cicilannya itu jadinya 5 juta dengan tenor 5 tahun. Nah, itu bisa dilakukan, tapi dengan alasan yang tepat dan dengan negosiasi yang baik dengan pihak bank. Yang ketiga, yaitu melakukan restrukturisasi kredit atau relaksasi atau penundaan pembayaran. Jadi, misal cicilannya yang harusnya pokoknya 10 juta, bunganya itu mungkin 10%, jadinya 11 juta. Nah, mungkin teman-teman bisa mengajukan pembayaran pokoknya saja atau pembayarannya setengahnya saja atau pembayarannya bunganya saja. Tapi hati-hati, karena banyak kasus yang mengajukan restrukturisasi atau relaksasi itu akhirnya bunganya itu bendol di belakang. Jadi akhirnya pembayaran pokok bunganya itu membengkak. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan over credit. Over credit itu adalah menjual hutang dan juga jaminannya kepada pihak ketiga, tapi harus diberitahukan kepada pihak bank. Jadi contohnya teman-teman itu punya teman lah, karena sudah tidak sanggup bayar rumah, maka Anda itu menjual rumah dan kreditnya kepada teman. Contohnya sudah bayar 100 juta, kemudian dijual 80 juta. Nah, seperti itu. Dan nanti angsurannya itu yang melanjutkan adalah yang menerima over kredit. Kemudian solusi yang keempat adalah take over kredit. Take over kredit itu artinya memindahkan kredit kepada pihak bank yang lain dengan kredit yang lebih besar, tapi tenornya itu lebih lama. Tapi untuk take over itu hanya beberapa bank yang mau, dengan catatan slip OJK kita itu masih bagus. Kalau slip OJK kita itu sudah jelek atau buruk, itu biasanya pihak bank yang lain itu tidak mau menerima take over kredit. Untuk solusi selanjutnya, mungkin teman-teman itu bisa menjual rumah secara cash kepada pihak lain. Jadi misal teman-teman itu sudah bayar itu 200 juta, harusnya rumahnya itu 500 juta. Nah, mungkin teman-teman bisa menjual kepada pihak ketiga karena tiap tahun harga tanah dan rumah itu naik. Mungkin teman-teman itu bisa menjual dengan angka 700 juta. Nah, itu nanti teman-teman itu berapa persen digunakan untuk membayar kredit kepada bank. Nah, sisanya ini bisa digunakan teman-teman untuk membeli rumah yang baru atau untuk menyewa. Jadi istilahnya kita itu menjual rumah, tapi kita masih dapat pengembalian, tapi kita juga bisa membayar hutang. Baik, itu adalah beberapa solusi yang bisa saya sarankan kepada teman-teman yang sedang mengalami kredit macet di KPR. Kemudian timbul pertanyaan, apakah ketika kita itu mengalami kredit macet di KPR, kita perlu mengosongkan rumah ataukah kita akan diusir oleh pihak bank? Jawabannya, jangan pernah kosongkan rumah, karena ketika kita itu mengosongkan rumah, maka pihak bank akan lebih leluasa melakukan lelang dan mencari pembeli.
Ketika rumah itu kosong, maka akan banyak yang akan membeli karena tidak perlu eksekusi pengosongan. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah bank itu akan melakukan penyitaan ketika kita itu kredit macet di KPR? Teman-teman, yang bisa melakukan penyitaan itu hanyalah pengadilan. Yang bisa dilakukan bank itu adalah melakukan upaya hukum, yaitu gugatan. Ketika gugatan itu berjalan, pihak bank itu bisa melakukan permohonan sita jaminan atau setelah putusan akan melakukan permohonan sita eksekusi atau eksekusi pengosongan. Jadi, untuk teman-teman yang mengalami kredit macet di KPR, jangan takut rumahnya itu akan segera disita, akan segera diusir. Saran saya, ketika mengalami kredit macet, segera lakukan negosiasi dan permohonan penundaan atau keringanan atau restrukturisasi kepada pihak bank. Dengan solusi-solusi yang sudah saya sampaikan tadi. Itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ingat, alasan yang tepat akan memberikan dampak persetujuan dari permohonan kita kepada pihak bank. Terima kasih.